bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk, iya. Saya sudah ngantuk. Iya benar. Sekali lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya saya hormati para kiai, para ustadz, bapak sesepuh, bini sepuh, bapak pengurus Yayasan Subul Salam, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Subul Salam, ketua RT 07 ada di sini, ketua RT 03 ada di tengah. Walaupun saya sudah lama nggak di sini Pak, ini perlu saya sampaikan, sampai 4 tahun nggak di mimbar ini saya. Jadi semenjak saya pindah ke Polonia, ke Cilacap 1, saya praktis tidak pernah di mimbar ini. Biasanya paling enggak dua pekan sekali, bulan sekali, biasanya di mimbar ini. Tapi alhamdulillah 4 tahun Pak, sebelum COVID, setelah COVID, baru kali ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya lupa menyampaikan terima kasih untuk seluruh panitia. Panitia Maulid ini sebetulnya ya pengurus Subul Salam juga. Dan kalau bapak ibu-ibu pengen tahu ya, pengurus Subul Salam itu L4. Lu lagi. Ya itu saja. Isinya ya saya nggak sebutkan ya. 1, 2, 3, 4 orangnya ya sudah kelihatan lah. Alhamdulillah Pak Kiainya sudah datang karena tadi masih di Pondok Kopi. Pak Anwar sudah lama, kalau Pak Anwar nggak lama, saya bagian lama kan bingung jadinya. Saya mau ngomong apa ya. Jadi terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan agenda ini. Dan memang Bapak Ibu selama pandemi sampai hari ini Subul Salam hampir baru pertama ini yang kita mengadakan kegiatan sebesar ini. Ya mudah-mudahan acara kita malam hari ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini dari yayasan kami ingin menyampaikan beberapa laporan, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada jamaah. Yang pertama dari sisi infrastruktur ataupun pembangunan ataupun renovasi masjid. Nah, ini seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, saya lanjutkan. Jadi di Yayasan Subul Salam itu, Yayasan Amaliyah Subul Salam itu yang untuk bagian infrastruktur, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan renovasi sebelah kanan masjid ini dan sudah kita tingkat. Alhamdulillah sekarang Bapak kalau Jumatan, kalau pengajian bisa di luar tanpa kehujanan, tanpa kepanasan. Jadi alhamdulillah kenapa? Kita cuma punya modal 18 juta. Tapi alhamdulillah habisnya 200 juta. Ya, alhamdulillah walaupun kemarin saya dapat laporan dari bendara katanya saldo masjidnya minusnya minus 1,3 juta.
Ini nggak apa-apa saya sampaikan. Waktu itu memang ketua DKM-nya Pak Anwar bilang ke saya, Pak Ari bisa nggak kita ini kayak Joko Karya, biar saldonya itu pas gitu ya. Loh kalau habisin duit mah gampang saya bilang gitu kan. Pas giliran bangun masjid kanan ini, duitnya habis, saya malah pas ke lihatin rumah sini dilaporin, katanya punya utang ke material. Saya juga agak milih juga, alhamdulillah support Bapak Ibu jamaah semua ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Masih ada PR sebelah kiri untuk ibu-ibu. Saya belum berani gambar lagi, saya belum minta arsitek untuk gambar yang kiri. Kita akan buatkan sebetulnya tempat wudhu, toilet ibu-ibu itu yang nggak keluar, Pak. Jadi kalau pengajian Sabtu atau pengajian Kamis itu ibu-ibunya wudhu itu bapaknya yang lewat ya ada yang kelihatan gitu loh, jadi PR kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dakwah, terima kasih atas support seluruh pengurus sehingga kegiatan-kegiatan pengajian rutin. Ya, karena saya nggak di sini jadi nggak hafal ya. Malam Rabu, malam Kamis kalau nggak salah. Dan juga setiap pagi masih ada. Juga khotib Jumat, alhamdulillah tidak banyak yang saling tukar-menukar ataupun bergantian. Kayaknya yang merasa saya sebut ada yang ketawa juga teman saya. Nah ini kenapa? Karena memang dari pengurus menyampaikan untuk khotib kalau berhalangan silahkan hubungi ke pengurus. Jadi jangan mengganti dari luar sendiri gitu. Karena kita juga ada apa ya? Ada aturan main kita. Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Sebagai gambaran di Toyota, di perusahaan Astra Group itu ada sekitar 14 masjid dan ada khutbah Jumat. Itu khotibnya itu silabus. Jadi jelas, nggak asal ada yang naik mimbar aja nanti nggak tahu ngomongnya nggak jelas. Itu juga kita dari Subul Salam juga mulai mengaplikasikan hal seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait amalia Subul Salam, alhamdulillah binaan yatim kita rutin itu sekarang karena pandemi COVID itu ternyata Bapak Ibu ya. Jumlah yatim kita itu meningkat. Dulu sekitar 45, sekarang itu sudah 70. Dan alhamdulillah kita setiap bulan tanggal 5 itu kita santuni dari Masjid Subul Salam ini. Kenapa saya sampaikan meningkat tadi? Beberapa yayasan-yayasan yatim yang memang kita juga bantu gitu ya. Itu peningkatannya lumayan besar Pak, karena selama COVID itu banyak saudara-saudara kita itu yang karena kondisinya meninggal dan meninggalkan anak-anaknya. Itu mudah-mudahan minta doa restu Bapak dan Ibu-ibu agar kita pengurus bisa tetap mengurusi anak-anak yatim kita ini. Dan sebagai informasi juga dari Subul Salam ini sudah meluluskan 2 mahasiswa ya, sudah lulus dari sarjana. Yang satu sekarang sudah jadi PNS di Gorontalo. Yang satu lagi jadi ustadz di sini tadi. Yang jadi MC ini juga alumni Subul Salam yang kita bantu beasiswa untuk kuliahnya. Dan akhir bulan lalu saya juga dapat amanah. Saya tidak sebutkan perusahaannya, tapi dapat amanah untuk 2 orang mahasiswa dari Subul Salam. Yang satu anak yatim piatu, ini kuliah di UIN Hidayatullah. Yang kedua adalah yatim yang kuliah di UIN. Kemudian yang yatim piatu ini kuliah di University IPB. Saya ngomongnya sekarang gitu, karena lucu juga namanya University Pertanian Bogor. Sekarang Universitas IPB. Nah itu di jurusan manajemen. Jadi 2 anak ini mudah-mudahan nanti bisa lulus dengan baik, paling enggak menjadi contoh untuk adik-adik yatim yang lain, yang 70 yang lainnya. Nah ini tetap kita sebagai pengurus selalu men-challenge ya ke adik-adik yatim kita. Kalau ranking 1 sampai 3 kita akan tambahkan beasiswa yang lebih. Dan kalau misalnya lulus di SMK ranking 1 sampai 3, saya secara pribadi menyampaikan saya akan carikan pekerjaan. Tapi kalau di atas ranking 3, minta maaf. Saya sampaikan seperti itu. Tapi paling tidak nanti kalau memang nilainya bagus kita akan coba bantu. Nah, hal lain juga TPA kita berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Edi lewat Pak Edi Turmudi.
dari Bank SBRI atas supportnya juga, sehingga untuk ustadz dan ustazah yang mensupport TPA kita bisa berjalan dengan baik, dan juga dari Toyota juga alhamdulillah kita masih dapat donasi beasiswa untuk anak-anak para ustadz dan juga ustazah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan laporan dari Yayasan Subul Salam. Dan yang terakhir, saya mohon izin untuk Bapak dan Ibu-ibu jamaah Subul Salam. Yang tadi saya sampaikan, saya 4 tahun nggak menginjak mimbar ini. Jadi mungkin saya nggak mau jadi ada nanti ketua umum Yayasan Subul Salam 4 periode. Saya nggak mau seperti itu. Jadi nanti mungkin akhir bulan depan ya, rencana saya kita akan undang jamaah semua, para sepuh-sepuh untuk kita penyegaran kepengurusan Yayasan Subul Salam ini. Dan memang janji saya malam hari ini saya akan hadir Bapak Ibu di acara malam hari ini, karena Allah saya juga dapat undangan. Ternyata malam ini itu Pak Rahmat Gobel juga patuh. Dan saya pusing tadi kemarin itu ketemu pengurus, Pak bisa hadir apa enggak ya? Saya pikir lebih baik ketemu jamaah Subul Salam lah daripada ketemu pejabat. Ternyata ada Pak Jokowi, pasti pengamanannya ketat sekali, sehingga saya kesini aja lah, bisa nyantai dengan Bapak, bisa mendengarkan ceramah dari Pak Kiai pada malam hari. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.